Bonjour, vous allez bien? J'espère que vous aurez une bonne santé toujours. Donc maintenant, on discute sur teori behavioristik dan teori nativistik. Sebelumnya kalian seharusnya sudah membaca materinya yang dapat diunduh dari sekarang. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada teori behavioristik. Apakah itu teori behavioristik? Kalau kita perhatikan dengan seksama, ada kata behavioristik. Kalau kalian sudah mengenal kata behavior, itu dalam bahasa Inggris kan berhubungan dengan tingkah laku ya, behave. Lalu coba kita lihat pengertiannya. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sampai sini harus kalian pahami terlebih dahulu bahwa behavioristik ini perubahan tingkah laku yang berkaitan atau sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian lihat dari tampilan layar atau materi yang sudah kalian unduh. Jadi bahwa teori belajar behavioristik ini menerangkan mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, di mana ketika seorang melakukan proses belajar tentunya akan terdapat perubahan tingkah laku di mana seseorang tersebut akan mengalami proses pemahaman atau proses pemerolehan pengertian atas proses belajar yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini tentunya identik dengan keseharian kita sebagai seorang pelajar ya. Ketika kita mempelajari sesuatu tentunya akan ada hasil yang didapat. Nah, itulah yang berhubungan dengan teori behavioristik. Teori behavioristik ini menganalisis perilaku yang nampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, diramalkan. Ini sesuai dengan tingkah laku yang didapat dari hasil belajar. Jadi kalau sudah belajar tentu terdapat perubahan tingkah laku yang terlihat. Contohnya kalau dihubungkan dengan materi se présenter misalkan, ketika mahasiswa mempelajari materi se présenter, bagaimana dia disuruh atau bagaimana dia harus memahami caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Tentunya setelah mempelajari, setelah mendengarkan dengan sesama dosen yang menerangkan materi tersebut, maka perubahan tingkah laku yang didapat adalah mahasiswa tersebut menjadi dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Nah, perubahan itu tentu dapat terlihat ya, baik dari pelaku pelajar itu sendiri maupun orang sekitar dan dari pengajar yang mengajarkan materi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan, itulah yang termasuk ke dalam perilaku yang nampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Jadi setiap dalam proses belajar itu kan pengajar akan meramalkan apa-apa yang seharusnya mahasiswa atau siswa dapat peroleh dari setiap pembelajaran. Nah, ini tentu sudah sangat identik sekali keseharian kita, keseharian pengajar, keseharian yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar ini dengan teori belajar behavioristik. Lalu berikutnya, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Jadi ketika kita sudah mempelajari sesuatu, tentunya impact-nya akan
berhubungan dengan lingkungan sekitar. Untuk materi presente ketika semisal bertemu dengan orang Prancis atau native speaker asli, locuteur natif, tentu langkah pertama yang akan kita ambil adalah memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Nah, ini kan sudah termasuk dalam memberi respon terhadap lingkungan, ya. Dalam teori behavioristik sendiri terdapat model hubungan stimulus respon, mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Lalu menurut Slevin, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, ini maksud dari stimulus dan respon. Stimulus ini kan sinonimnya dari rangsangan, ya. Jadi ada hubungan rangsangan dan respon dalam teori belajar behavioristik. Kalau kita mau melihat dengan seksama terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang sering kita lakukan, rangsangan atau stimulus dan respon ini juga sering kita alami. Ini sudah berkaitan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar yang sering kita lakukan sehari-hari. Stimulus ini bisa dikaitkan dengan materi atau pembahasan, diskusi, penjelasan dari pengajar yang diberikan kepada siswanya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori stimulus atau rangsangan. Responnya adalah berupa perilaku atau perubahan tingkah laku dari mahasiswa atau dari peserta didik setelah diberikan adanya stimulus. Jadi contohnya untuk materi presente tadi, setelah guru atau pengajar memberikan materi, menjelaskan dengan detail bagaimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Disitulah terjadi adanya proses stimulus, memberikan rangsangan, memberikan pemahaman kepada peserta didik. Tentunya setelah diberikan pemahaman, maka akan ada respon yang diberikan oleh peserta didik atau siswa bahwa mereka diharapkan untuk dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Responnya tentunya harus dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Jadi stimulus dan respon ini sangat mudah untuk dikaitkan dengan pembelajaran yang sering kita lakukan sehari-hari, ya. Tidak ada yang sulit untuk dicerna dalam stimulus dan respon untuk teori belajar behavioristik. Semua bisa kita kaitkan karena memang ini terjadi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Nah, ini dia yang sudah kita bahas bahwa akan dikatakan telah belajar jika seseorang itu menunjukkan perilakunya. Contoh saja ketika selesai saya menjelaskan materi ini, jika mahasiswa atau kalian tidak memahami apa yang saya sampaikan, berarti bisa dikatakan tidak adanya proses belajar pada kegiatan pembelajaran hari ini. Juga bisa dilihat perubahan tingkah laku tersebut ketika saya memberikan latihan. Ketika latihan tersebut tidak menghasilkan respon yang baik, berarti tidak bisa dikatakan tidak terjadi proses belajar yang baik atau proses penyerapan pemahaman yang baik oleh peserta didik, ya. Lalu berikutnya, menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang dalam teori behavioristik stimulus dan respon ini sangatlah penting untuk diamati secara seksama.
Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan reinforcement. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Sebaliknya, bila respon dikurangi, maksudnya bukan respon ya, bila penguatan dikurangi atau terjadi negative reinforcement, maka respon juga semakin kurang ya maksudnya ya. Jadi ini dua hal yang berlawanan. Kita contohkan saja misalkan ketika dalam proses belajar mengajar, tentunya ada peserta didik atau siswa yang tidak semuanya dapat memahami dengan baik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai pengajar ketika kita bertanya kembali, bagian mana yang belum dipahami. Lalu ada siswa yang belum memahami bagian tertentu. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengajar? Tentunya kita harus memberikan penguatan atau reinforcement ya. Nah, reinforcement ini, penguatan ini terbagi menjadi dua, ada positif dan negatif. Jika penguatannya berupa positif, maka bisa jadi terdapat kemungkinan besar peserta didik akan menghasilkan respon yang semakin kuat terhadap materi pembelajaran atau peserta didik dapat memahami dengan baik ya setelah diberikan penguatan. Seperti apa penguatan positif itu? Berarti kalau dikaitkan dengan pembelajaran, pengajar harus memberikan stimulus ulang atau penyampaian ulang terhadap bagian tertentu pembelajaran yang belum dipahami ya. Selain pembahasan ulang, bisa juga diberikan contoh lain yang sekiranya lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, itulah yang dinamakan penguatan positif. Setelah adanya stimulus ulang, kemungkinan terjadinya respon yang kuat itu akan terjadi ya untuk penguatan positif. Nah, sebaliknya kalau yang diberikan penguatan negatif, maka respon juga akan berkurang. Penguatan negatif itu maksudnya adalah jika pengajar tidak dapat memberikan contoh lain yang bisa terkait dengan materi pembelajarannya, atau jika pengajar tidak dapat memberikan stimulus langkah lain supaya peserta didik ini dapat lebih paham, maka respon yang dihasilkan tentu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini ketika kalian mungkin nanti akan masuk ke dalam tahap PPL ya, mengajar di sekolah, kalian akan menemukan peristiwa seperti ini, di mana ketika kita sudah mengajar, memberikan stimulus, memberikan pemahaman, tentu ada saja siswa yang tidak paham secara sempurna. Maka ketika itu sudah terjadi, kalian harus memberikan penguatan positif ya, harus mencari stimulus lain yang mendekati dengan bagian materi pembelajaran yang dipahami supaya respon yang diberikan itu menjadi kuat. Nah, itulah gambaran mengenai teori behavioristik, dimulai dari pengertiannya di mana bahwa behavioristik ini menekankan perubahan tingkah laku berdasarkan hasil dari pengalaman atau dari pembelajaran, di mana di dalamnya juga berkaitan dengan proses stimulus dan respon yang menentukan perubahan tingkah laku manusia tersebut. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya bisa dilihat sendiri ya dari tampilan layar. Ada Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Berikutnya dalam hal pembelajaran bahasa. Nah, ini walaupun kita belum mempelajari secara detail, tapi kan sudah dibahas sebelumnya, sudah kita kaitkan sendiri dengan pembelajaran bahasa Prancis ya. Pendekatan behaviorisme memungkinkan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa dan hubungan antara respon dan peristiwa di dunia yang mengelilinginya. Menurut kaum behavioris, bahasa merupakan bagian fundamental dari keseluruhan perilaku
manusia. Seorang behavioris menganggap bahwa perilaku berbahasa yang efektif merupakan hasil respon tertentu yang dikuatkan. Respon itu akan menjadi kebiasaan atau terkondisikan. Ya, jadi kalau dalam pembelajaran bahasa ini, bagaimana seorang manusia itu dapat berbahasa berarti itu dihasilkan dari pembelajaran itu sendiri, baik misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia maupun dalam pembelajaran bahasa Prancis, kan kita tidak istilah tidak formalnya kan tidak ujuk-ujuk begitu lahir sudah berbicara bahasa Indonesia. Atau untuk lokutor natif, untuk native speaker kan tidak mungkin mereka lahir ujuk-ujuk sudah bisa berbahasa Prancis, begitu lahir langsung ngomong bonjour. Ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi dalam hal pembelajaran bahasa, behaviorisme ini menekankan bahwa perilaku berbahasa itu berhubungan dengan stimulus dan respon, ya, sama seperti pembahasan sebelumnya. Jadi ketika bayi tersebut lahir pada lingkungan yang sekitarnya berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Prancis, tentu akan terjadi proses stimulus, ya, misalnya. Jadi bayi akan menyerap setiap kata yang keluar dari orang-orang di sekitarnya. Nah, dari situlah terjadi stimulus. Nah, dari stimulus yang terjadi tentu akan diserap oleh bayi tersebut dan respon yang dihasilkan adalah bayi tersebut menghasilkan kata-kata yang biasa disebutkan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini sudah biasa, ya, sudah biasa kita lihat terutama ketika kalian memiliki keponakan yang baru lahir, lalu beranjak besar, beranjak bertumbuh umurnya, akan ada proses di mana bayi tersebut mulai mengatakan mama, papa, dan sebagainya. Walaupun tidak selancar yang diharapkan, nah itulah yang dinamakan stimulus dan respon. Supaya bayi tersebut dapat terus berkembang pemerolehan bahasanya, akan memberikan penguatan positif, kan, di mana ketika bayi tersebut beranjak bertumbuh besar akan buat pembelajaran, akan diberikan pelajaran oleh orang tuanya, bahkan dimasukkan ke sekolah. Nah, itu masuk ke dalam penguatan positif dan responnya pun yang dihasilkan akan positif. Jadi mahasiswa lagi. Jadi bayi tersebut bertumbuh menjadi anak-anak akan semakin kaya pengetahuan bahasanya, baik bahasa Indonesia untuk lingkungan kita dan bahasa Prancis untuk lokutor natif. Bisa dikatakan respon dari anak yang bertumbuh, bayi yang bertumbuh dewasa ini termasuk ke dalam respon kebiasaan juga, ya, karena kan contohlah kita yang menggunakan bahasa Indonesia, kita hidup di lingkungan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena sehari-harinya kita berbahasa Indonesia, sehari-harinya kita berbahasa Jawa. Jadi karena kebiasaan mendengar bahasa tersebut, maka kita juga akan terbiasa, kita juga akan menjadi terlatih untuk berbicara bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Lalu salah satu percobaan yang terkenal untuk membentuk model perilaku berbahasa dari sudut pandang behavioris ialah yang dikemukakan oleh Skinner dalam verbal behavior. Teori Skinner tentang perilaku verbal merupakan peluasan teorinya tentang belajar yang disebutnya operant conditioning. Ya. Konsep ini mengacu pada kondisi di mana manusia atau binatang mengirimkan respon atau operand, ujaran atau sebuah kalimat tanpa adanya stimulus yang tampak. Operand itu dipertahankan dengan penguatan.
Misalnya jika seorang anak kecil mengatakan minta susu dan orang tuanya memberinya susu, occurrence itu dikuatkan. Dengan perulangan yang terus-menerus, occurrence semacam ini akan terkondisikan. Ya itu tadi. Jadi sebenarnya selain contoh jika seorang anak kecil mengatakan minta susu atau bayi itu kan karena belum bisa berbicara minta susu, dia biasanya ngomong maaf ya ini nenen atau sebagainya. Nah itu kan merupakan eh, tanda di mana ketika bayi sudah bisa mengucapkan kata itu terjadi karena biasanya ketika bayi lapar, maka ibunya akan menyusuinya dengan embel-embel, "Yuk nenek." Nah, itu kan berarti adanya stimulus, meskipun stimulusnya tidak nampak seperti ketika kita belajar di sekolah. Belajar di sekolah itu termasuk dalam stimulus yang tampak ya. Tampaknya kenapa? Karena kita pergi ke sekolah, kita dikondisikan untuk belajar bahasa Indonesia atau bahasa lain. Sedangkan stimulus yang terjadi antara bayi dan ibunya ini tidak tampak, melainkan karena adanya kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Itulah yang dinamakan dengan operant conditioning. Berikutnya adalah menurut Skinner, perilaku verbal seperti perilaku yang lain dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan dan kekuatan serta frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman atau bila kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Berkaitan masih dengan bayi dan ibunya tersebut, jika ketika bayinya lapar dan tidak disusui, maka perlahan-lahan kemungkinan besar yang terjadi adalah bagi bayi tersebut kata nenen tadi tidak akan berhubungan lagi dengan pemberian susu oleh ibunya. Makanya karena terus-menerus diberikan penguatan atau hadiah berupa disusui, bayi tersebut juga menjadi tahu bahwa kata nenen mengandung pemberian susu. Lalu berikutnya beberapa linguis dan ahli psikologis sependapat bahwa model Skinner tentang perilaku berbahasa dapat diterima secara memadai untuk kapasitas memperoleh bahasa. Untuk perkembangan bahasa itu sendiri, untuk hakikat bahasa, dan untuk teori makna. Teori yang didasarkan pada penciptaan kondisi dan penguatan itu ternyata sulit untuk menjelaskan fakta bahwa ada kalimat baru yang kita ujarkan atau kita tulis, yaitu kalimat yang tak pernah kita ujarkan atau kita tuliskan sebelumnya. Ujaran yang baru itu diciptakan oleh pembicara dan diproses oleh pendengarnya. Jadi, selain kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, kegiatan stimulus dan respon yang tampak di sekolah maupun stimulus dan respon yang tidak tampak seperti antara bayi dan ibunya tersebut masih luas ya, kegiatan memperoleh bahasa di luar kegiatan sebelumnya sudah dibahas tadi. Jadi ternyata ada saja kondisi di mana stimulus ini terjadi begitu saja dan tiba-tiba penguatannya itu terjadi begitu saja sehingga seseorang dapat mengujarkan atau menulis kalimat yang bahkan sebelumnya tidak seseorang tersebut temukan. Karena pembelajaran atau pemerolehan bahasa itu kan luas, tidak melulu yang tampak oleh kita, tidak melulu yang terjadi di sekolah maupun lingkungan pembelajaran. Bisa saja ketika kita mendengarkan lagu, dari situ juga akan terjadi stimulus dan respon. Makanya kenapa terdapat kemungkinan lain selain dari lingkungan yang sudah dibahas sebelumnya, pemerolehan bahasa itu terjadi. Jadi memang pemerolehan bahasa atau pembelajaran bahasa itu sangat luas ya.
tidak melulu seperti yang dibahas di dalam teori behavioristik. Misalkan dari lagu atau dari ketika kita menonton film, sinetron dan sebagainya itu akan sudah pasti akan terjadi pemerolehan bahasa. Contohnya saja ketika kita ya cewek-cewek yang biasa nonton drama Korea itu akan terjadi pemerolehan bahasa di mana tiba-tiba kita akan bisa mengucapkan beberapa kata Korea yang terdengar tidak asing. Nah, itulah di sana juga terjadi pemerolehan bahasa atau pembelajaran bahasa yang bahkan sebelumnya tidak kita pelajari kan. Ya, baik, tampaklah bahwa pendapat para ahli psikologi behaviorisme yang menekankan pada observasi empirik dan metode ini hanya dapat mulai menjelaskan keajaiban pemerolehan dan belajar bahasa dan ranah kajian bahasa yang sangat luas masih tetap tak tersentuh ya, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang pembelajaran bahasa ini sangat luas dan tidak semuanya dapat analisis. Baik, itulah pengertian atau penjelasan mengenai teori behavioristik. Bahwa teori behavioristik ini menekankan perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman atau sesuai dengan hasil pengalaman juga belajar, dan terjadi juga karena adanya stimulus dan respon baik yang tampak maupun tidak tampak. Berikutnya adalah teori nativistik. Seperti apa itu teori nativistik? Apakah masih berkaitan dengan teori behavioristik ataupun bahkan terjadi perlawanan ya, pertentangan dari teori behavioristik. Teori nativistik. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Kalau dalam bahasa Prancis ini agak mirip-mirip sedikit, yaitu naître ya, yang berarti melahirkan. Teori ini muncul dari filsafat nativisme sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas atau keberagaman, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Nah, kalau behavioristik menekankan perubahan tingkah laku berdasarkan adanya stimulus dan respon, sehingga manusia ini menjadi berubah tingkah lakunya karena sudah mengalami pembelajaran dari stimulus dan respon. Kalau teori nativistik ini menekankan bahwa ketika anak lahir, dia sudah memiliki bakat. Berarti terjadi adanya perbedaan antara behavioristik dan nativistik. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. Faktor lingkungan sendiri dinilai kurang berpengaruh terhadap terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Pada hakikatnya aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition, sebuah tradisi yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang. Dalam hal pembelajaran bahasa, istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa kita dilahirkan itu sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori tentang bakat bahasa itu memperoleh dukungan dari berbagai sisi. Nah, ini sudah cukup dapat dipahami ya, dan cukup menerangkan seperti apa nativistik itu. Nativistik ini menekankan bahwa kita ini tidak perlu susah payah belajar karena sesungguhnya kepintaran kita, bakat kita ini memang sudah ada sejak kita lahir dan sudah ditentukan atau didukung berdasarkan genetik orang tua. Jadi kalau orang tuanya pintar, ya pasti anaknya pintar. Itu kan stigma juga ya, merupakan apa?
mitos, bukan mitos juga ya. Ini seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang zaman dahulu, orang tua kalau anak orang tua yang pintar pasti anaknya pintar. Sebaliknya juga kalau orang tuanya biasa-biasa saja, maka anaknya juga biasa-biasa saja. Jadi mau belajar atau mau berusaha keras seperti apapun kalau eee, keluarganya tidak istimewa, maka anak yang dihasilkan pun tidak akan istimewa. Ya itulah teori nativistik. Makanya kenapa muncul stigma, kita harus mencari jodoh yang excellent ya, mencari jodoh yang pintar, dilihat dari bebet, bobot, bibitnya supaya keturunan kita juga, excellent. Nah itulah, dari situlah atau mungkin stigma itulah yang muncul, karena pengaruh teori nativistik di mana, eee, seseorang itu memiliki bakat semenjak dia dilahirkan. Karena di sana juga ditekankan bahwa faktor lingkungan itu dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Pokoknya hanyalah berdasarkan bakat yang dibawa sejak lahir. Begitu juga dengan pembelajaran bahasa yang ditentukan oleh bakat ya. Jadi ketika dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Walaupun sebenarnya kan eh, tentu ada kegiatan dari behavioristik yang masuk ke dalam bakat tersebut sebenarnya seperti penjelasan mengenai bayi dan ibunya tadi ya, karena kan tidak mungkin ujuk-ujuk bayi itu bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar tanpa adanya penguatan. Tapi teori nativistik mematahkan itu semua bahwa karena sudah dari alam bawah sadarnya, dari bakat sejak dia lahir, maka bayi itu juga akan mengalami pemerolehan bahasa yang sama dengan orang tuanya. Menurut Chomsky, bakat bahasa itu terdapat dalam kotak hitam yang disebutnya sebagai piranti pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device, LAD. Bukan LED ya, tapi LAD. Di mana terdiri dari atau terdiri atas 4 bakat bahasa, yakni kemampuan membedakan bunyi ujaran dengan bunyi yang lain dalam lingkungannya. Misalkan bayi memang dikatakan, karena saya sendiri sudah memiliki anak, jadi saya sudah mengalami proses itu, saya tahu bayi tentu akan bisa membedakan mana suara ibunya, mana suara bapaknya. Nah, inilah yang termasuk ke dalam kemampuan membedakan bunyi ujaran dengan bunyi yang lain dalam lingkungan. Mana bunyi binatang, mana bunyi sesama manusia. Nah, itu kan sudah terdapat kemampuan membedakannya ya. Lalu kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam. Peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam ini mungkin bisa dideskripsikan sebagai kemampuan kita dalam memahami berbagai variasi bahasa. Kan kita hidup tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, ada bahasa lainnya, bahasa daerah. Nah, ini termasuk ke dalam kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam. Ketika kita diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia, tentu kita akan membalas dengan bahasa Indonesia. Ketika kita diajak ngobrol menggunakan bahasa daerah, juga akan dibalas dengan bahasa daerah. Lalu pengetahuan adanya sistem bahasa tertentu yang mungkin dan sistem lain yang tidak mungkin. Nah, ini masuk ke dalam tata bahasa atau gramatika. Jadi secara tidak disadari untuk bahasa Indonesia kita tentu sudah menguasai tata bahasa yang baik ya, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di mana kita ketika berbicara tentu saja ada dua versi, ada formal dan informal. Nah, dari sini sudah masuk ke dalam pengetahuan adanya sistem bahasa yang mungkin dan tidak mungkin.
ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau di lingkungan formal, tentu kita akan berbicara sopan. Kalau berbicara dengan teman, tentu kita akan menggunakan bahasa atau kata-kata yang gaul. Nah, ini masuk ke dalam pengetahuan adanya sistem bahasa yang mungkin dan tidak mungkin. Kemampuan untuk tetap, ini yang terakhir, yang keempat, kemampuan untuk tetap mengevaluasi sistem perkembangan bahasa yang membentuk sistem yang mungkin dengan cara yang paling sederhana dari data kebahasaan yang diperoleh. Ini juga masuk ke dalam tata bahasa dari kalau kita jabarkan itu sulit ya, karena kita sudah paham betul seperti apa itu bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kita hubungkan dengan pembelajaran bahasa Prancis, mengevaluasi sistem perkembangan bahasa yang membentuk sistem yang mungkin dengan cara yang paling sederhana dari data kebahasaan yang diperoleh. Contohlah saja penggunaan être dan avoir. Itu kan sederhana ya. Kita temukan pembelajaran être dan avoir beserta konjugasinya ini pada semester 1. Itu sangat mendasar sekali, harus kita kuasai sebagai pembelajar bahasa Prancis. Bagaimana cara mengkonjugasikannya sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan gendernya, siapakah yang berbicara. Untuk être tentunya apakah dia perempuan, laki-laki, dan avoir juga apakah yang berbicara itu tunggal atau jamak. Ini kan sangat sederhana sekali ya. Ketika disuruh mengerjakan latihan, di sana terjadi evaluasi. Harus mencocokkan, harus mengkonjugasikan sesuai dengan subjeknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan poin keempat untuk pemerolehan bahasa tadi. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini mengenai teori pembelajaran behavioristik dan nativistik ini sudah dikemukakan, sudah dibahas secara detail bahwa terdapat perbedaan di antara keduanya, bahwa behavioristik ini sekali lagi sesuai dengan kata dasarnya yaitu behavior, berhubungan dengan perubahan tingkah laku sesuai dengan hasil pengalamannya, di mana pengalamannya ini akan terjadi stimulus dan respon. Bila diberikan penguatan yang positif, maka respon pun akan semakin kuat. Sebaliknya, bila diberikan penguatan yang negatif, maka responnya akan semakin berkurang atau menghilang. Sebaliknya untuk nativistik, dikatakan dan teori tersebut juga mematahkan bahwa memang kepintaran atau bakat itu dibawa sejak lahir berdasarkan genetik dari orang tuanya, tanpa harus terjadi adanya stimulus dan respon. Donc, déjà terminé, on déjà discuté les deux théories sur stratégie d'apprentissage et de l'enseignement. Silahkan dibaca ulang kembali atau dilihat secara seksama kembali video pembelajaran hari ini. Berikutnya untuk membuktikan apakah terjadi atau tidaknya pembelajaran hari ini, pemerolehan bahasa hari ini, pemerolehan pemahaman tentang dua teori ini dengan baik, silahkan mengerjakan latihan yang akan saya berikan melalui aplikasi KISS. Rencontre la semaine prochaine. Merci beaucoup.